bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat belajar dari rumah ya. Nah, anak-anak, sebelum kita pembelajaran hari ini, yuk kita ucapkan semangat pagi, SMK pasti bisa. Lalu lagi satu nih, yel-yel yang bisa kita gunakan biar lebih semangat lagi. Apa itu? Salam budaya. Berkaitan dengan salam budaya nih, hari ini kita akan belajar yang berkaitan tentang budaya. Nah, sebelumnya, budaya itu apa sih anak-anak? Ya, betul. Budaya itu adalah suatu kebiasaan dari seseorang atau kelompok yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, budaya ini berkaitan erat dengan kearifan lokal. Kearifan lokal apa? Kalian mulai berpikir ya. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya di suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Nah, kalian mulai berpikir ya. Nah, sekarang nih kira-kira teks apa yang berkaitan dengan kearifan lokal? Apa ya? Iya, betul. Yang pertama adalah pantun. Nah, kalau pantun itu berbentuk puisi. Sedangkan kalau yang berbentuk prosa, kira-kira apa yang pernah kalian pelajari? Ya, waktu SD kalian sudah pernah belajar tentang fabel, legenda, dongeng. Nah, itu adalah salah satu contoh kearifan lokal. Tapi hari ini kita tidak bicara itu lagi ya. Itu kan kalian pelajari waktu saat SD. Hari ini kita bicara tentang hikayat. Nah, hikayat ini adalah salah satu kearifan lokal yang harus kalian ketahui. Nah, kira-kira anak-anak, hikayat itu apa? Kalau di bahasa Arab, ya, hikayat itu dinamakan haka, yang artinya adalah menceritakan. Nah, sekarang yuk kita simak teks hikayat berikut. Kalian bisa membaca di buku produktif berbahasa Indonesia halaman 97 ya. Hikayat Maling Demam. Syahdan, hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Maling Demam namanya. Dia pemuda yang rajin, giat bekerja dan baik budinya. Setiap hari dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Dia bekerja membantu pamannya. Singkat cerita, Maling Demam ini berjalan menyusuri hutan. Kemudian ia bertemu dengan 7 bidadari yang sedang mandi di sungai. Nah, si Maling Demam mengambil salah satu selendang dari bidadari tersebut. Akhirnya bidadari tidak bisa terbang ke kayangan. Kira-kira setelah kalian mengamati teks tersebut, ya, apa sih yang bisa kalian simpulkan dari hikayat? Ya, betul. Teks hikayat itu apa? Yang pertama, dia menggunakan bahasa Melayu klasik. Kemudian yang kedua, menonjolkan cerita kemustahilan dan kesaktiannya. Yang mana yang kemustahilannya? Ya, saat si Maling Demam mengambil selendang bidadari, akhirnya bidadari itu tidak bisa kembali ke kayangan. Zaman sekarang kan tidak mungkin ya kita bisa terbang. Jadi kesimpulannya, teks hikayat itu apa? Jadi teks hikayat itu adalah bentuk prosa yang menggunakan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan peristiwa kemustahilan dan kesaktiannya. Bagaimana? Kalian sudah paham? Kalian sudah bisa memahami pengertian teks hikayat. Nah, sekarang kita ke ciri-ciri teks hikayat. Ciri-ciri teks hikayat ada 6 ya. Yang pertama adalah istana sentris. Apa itu istana sentris? Sebelumnya coba kalian perhatikan teks berikut ini. Nah, anak-anak coba, yang mana sih yang menunjukkan istana sentris? Iya, betul, ada kata-kata raja, kemudian ada kata-kata istana, kemudian ada kata-kata apa lagi? Kerajaan. Ya, itu semua adalah contoh-contoh dari istana sentris. Jadi istana sentris itu apa? Istana sentris itu adalah sebuah kisah atau latarnya berkaitan dengan kerajaan. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri hikayat. Kemudian yang kedua adalah prologis atau kemustahilan. Nah, tetap kamu simak ya teks berikut ini ya. Kira-kira yang kemustahilannya itu yang mana sih? Iya, betul. Saat
salah satu anaknya mengeluarkan panah dan satunya lagi mengeluarkan pedang dari perutnya. Nah, itu sudah termasuk tentang kemustahilan ya. Kan nggak mungkin ya sekarang, di zaman sekarang, ketika kalian hamil kemudian melahirkan dengan ada pedang dengan panah ya. Jadi itu adalah salah satu ciri kemustahilan di hikayat. Kemudian yang ketiga adalah statis. Nah, statis ini maksudnya adalah tetap anak-anak. Tetap ceritanya tetap begitu saja. Berbeda dengan cerpen yang sekarang ya. Kalau cerpen sekarang kan klasik. Alurnya ada yang maju, mundur, campuran, bahkan ceritanya dinamis. Kalau hikayat ya sudah begitu saja, karena kan ceritanya ya tentang kemustahilan, kesaktian, ada yang baik dan jahat ya, hanya begitu saja ceritanya. Kemudian yang keempat adalah anonim. Nah, hikayat itu berbentuk anonim. Anonim itu apa? Kalian tahu ya, hikayat itu kan diwariskan secara turun-temurun ya. Dan itu sudah lama sekali. Jadi kita tidak tahu pengarangnya itu siapa. Nah, anonim ini adalah hikayat tidak memiliki pengarang. Jadi pengarangnya tidak jelas siapa pengarangnya. Lalu yang kelima adalah menggunakan kata arkais. Kata arkais itu tidak lagi digunakan dalam bahasa sekarang. Contohnya kata arkais adalah bahasa Melayu klasik. Mana yang merupakan bahasa Melayu klasik? Ya, betul ya, hatta. Ya. Yang terakhir adalah kesaktian. Mana yang berupa kesaktian? Yuk simak teks yang berikut ini. Kira-kira yang kesaktian itu yang mana? Ya, betul, saat Sheperi mengalahkan Garuda. Kalau kalian menyimak ceritanya lebih lengkap ya, Garuda itu besar, raksasa, anak-anak. Jadi dia bisa menghancurkan kerajaan. Nah, coba sebagai kita manusia biasa bisa mengalahkan Garuda yang besar kayak gitu, kan berarti sudah termasuk kesaktian. Bagaimana? Kalian sudah paham tentang ciri-ciri hikayat? Kalau kalian sudah paham, kita akan membandingkan teks hikayat dengan cerpen. Membandingkan teks hikayat dari cerpen ini kita bisa membandingkan dari 3 hal ya. Yang pertama adalah kebahasaannya. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilainya, dan yang terakhir adalah unsur intrinsiknya. Nah, kita bahas dulu dari kebahasaannya ya. Yuk kita simak dulu contoh berikut ini. Anak-anak, kalau kalian perhatikan ya, kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan konjungsi. Nah, kalau penggunaan konjungsi ini hampir di semua karangan pasti menggunakan konjungsi. Hanya saja konjungsi yang ada di hikayat dengan cerpen ada perbedaannya. Kalau di hikayat bisa menggunakan konjungsi bahasa Melayu klasik, contohnya hatta, syahdan, dan lain sebagainya. Kalau di cerpen kan tidak, bisa menggunakan kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah arkais, kata arkais. Kata arkais ini tidak digunakan lagi pada zaman sekarang, anak-anak. Bila digunakan di karya tulis ilmiah, maka dikatakan tidak baku. Nah, kata arkais di teks hikayat bercirikan dengan bahasa-bahasa Melayu klasik. Contohnya syahdan, hatta, upeti, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa menyimak ya di bagian teks berikut ini ya. Itu adalah salah satu contoh dari kata-kata arkais. Dan yang terakhir adalah penggunaan majas. Bisa kalian simak ya pada contoh berikut. Nah, walaupun sama-sama menggunakan majas simile, tapi ada perbedaan ya dari bahasanya. Bisa kalian amati bukan? Yang satunya menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi yang satunya lagi identik dengan bahasa Melayu. Bagaimana? Kalian sudah paham? Jika kalian kurang paham, silakan bertanya di WA ataupun di LMS ya. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.